Ah, Selamat sore, Sas. Apa kabar? Halo Tris, baik sekali. Sudah malam di Melbourne sekarang ini. Jam Ya, 9 jam malam 9 sudah. malam di sana ya. Ya, selisih 4 Ya, jam ya. Ya, mungkin ya. perlu saya sampaikan juga nih ya ke sahabat-sahabat asa kebaikan ini bahwa kali ini kenapa kita live Instagram di jam 5 sore, karena biasanya kita live Instagram di jam 8 malam, Sas. Tapi Oh, karena ya di Australia sekarang kalau jam 8 malam itu berarti jam 12 malam, terlalu malam untuk sastra. Jadi kita majukan untuk jam hari ini jam 5 sore dan jam di Melbourne di Australia kurang lebih jam 9 malam ya, Sas. ya. Kalau Belum. soalnya kalau jam 8 memang jam 12 malam Mm-mm. kan pas kebetulan hari ini pergantian tahun pas jam 12 Uh-uh. pergantian tahun antara 2020 ke 2021. Jadi agak Mm-mm. agak belum tidur juga tapi agak susah karena Iya, kepengen. betul. Pasti sedang bersama keluarga ya, menikmati akhir tahun ya, menunggu Iya, tahun baru gitu. iya. Oke, baik Sas. Jadi hari ini kita temanya adalah mengenai bagaimana sih serunya menjadi jurnalis di dua negara yang berbeda, di tiga negara yang berbeda malah ya. Sebelumnya di Hmm. Kompas di Jakarta, di Indonesia, kemudian tahun 1994 pindah ke London dan 2010 pindah ke Australia. Dari tiga negara itu, Sas, apa perbedaan yang paling mencolok yang dirasakan dari apa ya, mungkin nuansa atau suasana kerja jurnalistiknya? Hmm. Semuanya beda ya, tapi mana yang lebih bagus atau tidak rasanya susah menggambarkannya dengan Mm-mm. sederhana ya, karena masing-masing Mm-mm. negara memiliki situasi pers yang sangat berbeda-beda. Tetapi mungkin kalau saya bisa sebutkan tidak ada banyak perbedaan antara Inggris dan Australia, tentu saja karena kedua negara ini memiliki sistem yang hampir sama. Australia kan dulunya bekas, sekarang juga masih menjadi negara persemakmuran. Jadi nuansa Inggris sangat terasa di sini. Dan Hmm. juga saya dulu bekerja di BBC di London dan ABC di Australia juga mereka mengikuti pola-pola apa yang dilakukan oleh BBC. Jadi ABC pada dasarnya mencontohlah apa yang dilakukan oleh BBC. Australia kebanyakan mencontoh sistem yang ada di Inggris. Lalu kalau kita bandingkan dengan Indonesia tentu saja berbeda ya. Waktu itu saya tahun 19 mulai bekerja sebagai wartawan tahun 1988, kemudian ke Kompas sampai tahun 1954. Waktu itu masih muda ya, masih awal-awal Mm-mm. wartawan junior, eh, lebih sibuk dengan bagaimana menjadi wartawan yang baik gitu. Jadi dunia yang lebih luas itu saya tidak begitu banyak mengerti, eh, menikmatilah pada awal-awalnya. Baru kemudian ketika di BBC dan di Australia saya baru mengerti mengenai peta pers industri media secara keseluruhan. Jadi beda lah, suasananya beda. Memang juga masa-masa waktu yang keterlibatan saya dengan media di tiga negara berbeda ini berada di waktu yang berbeda-beda juga gitu. Iya, jadi memang apa ya, fasenya juga berbeda ya. Jadi menikmatinya dengan cara yang berbeda pula ya. Iya. Ya, mungkin kalau di Indonesia teman-teman sudah banyaklah tahu ya seperti apa kondisi pers di Indonesia. Tapi boleh nggak diceritakan sedikit sebenarnya bagaimana sih kalau kita istilahnya eh, hunting berita gitu di London gitu sebelum kita ke Australia? Saya waktu bergabung dengan BBC waktu itu kan kebanyakan radio ya, radio Mm-mm. siaran Indonesia. Jadi kebanyakan kita mencari berita mengenai Indonesia, mengenai keadaan di Indonesia. Jadi karena kita di London begitu jauh, kita kemudian secara paling utama adalah telepon dan Mm. selalu kita mencari berita dimanapun kejadian di Indonesia, kita sudah berusaha menghubungi orang-orang di Indonesia. Itu keseruannya adalah bahwa kita kadang-kadang harus mendapatkannya karena kita juga bersaing tidak saja dengan media di Indonesia, tapi kita juga bersaing dengan radio-radio asing lain yang ada di misalnya di Belanda waktu itu, di Amerika, di Jepang, juga di ABC, ada radio Australia. Jadi kita ingin menjadi negara atau menjadi wartawan yang paling cepat mendapatkan berita. Jadi segera setelah satu peristiwa ada,
muncul misalnya di Wires itu adalah kantor berita asing seperti Reuters, AFP atau AP, kita kemudian langsung mencari sumber untuk disiarkan. Dan karena radio itu kan deadline-nya selalu ada ya. Jadi misalnya kita siaran jam 8 malam waktu Indonesia Barat, kita mulai bekerja itu kira-kira jam 4 sore lah waktu Indonesia Barat, waktu masuk kerja pagi-pagi, kita harus dapat jam 8 malam itu apapun terjadi kita harus dapat. Dan itu tantangannya besar sekali kan, hanya dalam waktu 4 jam kita harus cari orang, apalagi kalau misalnya di pelosok kejadian misalnya gempa bumi atau kejadian bencana alam di pelosok-pelosok Indonesia yang kadang-kadang teleponnya susah, itu dinamika mencarinya luar biasa. Jadi itu yang terjadi di Inggris. Separuhnya juga kita meliput ke lapangan, misalnya kedatangan pejabat-pejabat Indonesia waktu itu. Juga waktu itu ketika saya di sana, Timor Timur menjadi salah satu peristiwa besar kan, karena waktu itu banyak mahasiswa-mahasiswa muda dari Timor Timur yang berusaha mencari suaka, dan kemudian sebagian dari mereka kemudian tiba di London dan mencoba untuk memperjuangkan Timor Timur kepada orang-orang di Inggris dan juga di Eropa. Jadi kita juga harus meliput kegiatan mereka, meliput banyak kegiatan lain seperti olahraga misalnya. Setiap tahun ada pertandingan bulu tangkis All England. Itulah kesempatan kita untuk bertemu dengan orang-orang asal Indonesia. Jadi dua hal, kita bertemu dengan orang-orang Indonesia, kita senang karena pada waktu itu tentu saja Inggris begitu jauh, jarang orang-orang Indonesia datang setiap hari kan. Jadi kalau bertemu ada acara kita senang, tapi juga dalam waktu bersamaan kita tidak lupa ataupun kita tetap mengikuti perkembangan mengenai Indonesia dari dekat melalui radio kita gitu. Ya. Jauh dari negara asal, jauh dari keluarga, sementara mungkin sendirian gitu ya sebelum berkeluarga. Seperti apa itu rasanya? Kerinduannya seperti apa itu? Iya, saya pergi tahun 94 itu masih single, masih bujangan. Saya menikah 2 tahun kemudian tahun 96. Ya, 2 tahun pertama itu tenang juga karena masih sendirian, jadi ada banyak kesempatan untuk pergi, misalnya setiap liburan bisa pergi ke Eropa. Kesempatan yang sangat bagus. Dan Eropa kan memang juga waktu itu baru mulai ada penerbangan murah gitu, ya, yang sekarang kita kenal dengan low cost airline. Itu 94, 95 baru mulai. Dan juga Eropa kan dengan mudah dihubungkan dengan Inggris, maksud saya, dihubungkan dengan Eropa dengan mudah dengan kereta api, dan juga masih banyak tempat kemudian bisa dikunjungi. Jadi sangat menyenangkan menurut saya waktu itu. Dan juga memang karena waktu itu saya baru pertama kali juga pergi jauh dari rumah ya, itu kesempatan besar bagi saya untuk menjelajahi paling tidak sebagian dari dunia, dan Eropa dan Inggris menjadi tempat yang betul-betul menjadi sebagai tempat bekerja dan juga sebagai tempat untuk katakanlah buka mata saya melihat dunia. Ya, waktu itu kenapa memilih untuk bekerja di luar? Sementara kan kalau kita bilang sih Kompas kan sudah media nomor 1 lah gitu di Indonesia gitu. Kenapa masih pengen keluar gitu? Apa yang pengen dicapai sebenarnya pada waktu itu, Sas? Iya, sebenarnya saya tidak pernah membayangkan ataupun tidaklah bercita-cita untuk bekerja di luar negeri sebenarnya. Itu juga sebetulnya bahwa saya mendapatkan kesempatan karena ketika saya mulai bekerja di Kompas, saya ditempatkan di bagian olahraga dan salah satu tugasnya adalah meliput bulu tangkis. Dan di tahun 1990 itu saya ditawarkan untuk pergi ke Inggris meliput All England karena berlangsung di Wembley Arena. Jadi ketika saya ke sana 3 tahun berturut-turut, saya selalu dikirim setiap bulan Maret setiap tahunnya untuk meliput kejuaraan bulu tangkis ini. Dan saya bertemu dengan, kemudian di situ ada teman dari BBC, Mas Riza Primadi. Riza, kemudian kalau teman kenal juga, dan pulang ke Indonesia, membangun SCTV, membangun liputan 6 SCTV, dan juga kemudian dengan beberapa media lainnya. Jadi ketika kemudian saya bertemu Riza, kita ngobrol lah dan
Riza waktu itu dapat kontrak dan akan berakhir, dan dia bilang kalau berakhir perlu orang baru lagi kan gitu. Jadi saya kemudian kita bertanya-tanya apakah ada peluang kemungkinan, karena setelah mendengar itu saya pikir-pikir, wah kalau ada kesempatan untuk bekerja di media asing juga barangkali menarik. Paling tidak saya pikir awalnya adalah itu sebagai pengalaman, mana tahu kalau saya bekerja di luar negeri selama beberapa tahun, setelah itu saya kembali ke Indonesia lagi, saya sudah punya pengalaman yang luar biasa untuk memperkaya pengetahuan saya sebagai wartawan. Menurut saya sangat bagus. Jadi kemudian tahun 94 ya saya dapat kesempatan, saya kemudian dapat kontrak pertama 3 tahun sampai 97. Tapi ketika 97 datang, memang Indonesia kan mulai apa ya, waktu itu Pak Harto sudah mulai ada tanda-tanda keadaan tidak begitu baik. Jadi saya pikir bahwa wah kalau saya pulang nanti tahun 97-98 bagaimana? Saya kemudian memperpanjang kontrak saya. Ya setelah itu saya kemudian dapat status permanen ya, karena sudah ada keluarga. Saya pikir bahwa barangkali saya perlu menetap di sini lebih lama gitu, dan itulah yang terjadi kemudian. Jadi keterusan ya sampai 2010 di Inggris. Iya. Ya. Setelah 2010 selesai di kontrak di BBC London, kenapa tidak terpikir untuk kembali ke Indonesia tapi memilih ke Australia? Jadi waktu itu sebenarnya di BBC atau saya sudah punya kontrak permanen, jadi saya boleh bertahan sampai saya pensiun sebenarnya. Dan ketika 2010 itu saya pindah ke Australia bukan karena kerjaan, tetapi lebih pribadi, dalam arti bahwa ketika itu ada orang teman yang berasal dari London, tetangga orang Malaysia asal Sri Lanka, dia tahun 2006 pindah ke Australia sebagai migran gitu, dan tahun 2007 kemudian di malam tahun baru seperti ini dia telepon ke kita di London, terus dia mengatakan bahwa London, dibilang Australia itu enak loh katanya, coba kalian lihat-lihat, kalian bisa pindah loh kalau mau gitu. Saya waktu itu tidak punya bayangan akan pindah, tapi waktu dia bilang gitu, oh ini katanya bagus, oh saya pikir mungkin menarik juga ya, dan itu dengan itu saya kemudian berpikir bahwa kalau kita bisa pindah ke Australia, kan jarak antara Australia ke Indonesia lebih dekat. Dan ya memang waktu itu saya tidak berpikir untuk kembali ke Indonesia dan tinggal di Indonesia. Saya pikir bahwa kalau saya bisa tinggal di negara yang lebih dekat dari Indonesia, antaranya mungkin Australia, atau mungkin Malaysia, atau Singapura, saya bisa pulang ke Indonesia lebih sering. Dan karena telepon teman itu, kita kemudian melihat-lihat internet, memang ada peluang bagi kita untuk pindah ke Australia kalau keluarganya atau orang itu masih berusia di bawah 45 tahun gitu. Dengan itu kita kemudian mengajukan permintaan visa kepada Australia, dan Australia kan memang setiap tahun menerima orang ya. Australia itu setiap tahun menerima hampir 200.000 orang setiap bulan, karena negara ini kan negara yang jarang ya, jadi mereka menerima orang. Jadi siapa saja yang memenuhi syarat ya boleh datang. Karena itu kemudian kita pikir ya udahlah kalau gitu kali lebih dekat ke Indonesia, lebih sering pulang ke Indonesia. Saya juga tidak berpikir kerjaannya apa, nanti kita lihatlah di sini pastilah mungkin ada kerjaan apapun gitu. Iya. Kemudian ya seru ya. Jadi pindah ke negara-negara yang kita istilahnya tidak direncanakan sebelumnya, tapi ternyata kemudian jadi istilahnya kalau saya bilang jatuh cinta dan menetap di sana gitu. iya, karena 2010 saya pada awalnya pindah ke negara bagian namanya Australia Selatan, itu kota Adelaide, kota kecil, kota kecil lah kalau dibandingkan Melbourne atau Sydney. Itu Adelaide itu sangat kecil ya, kira-kira penduduknya 1 juta ya, 1 juta, sementara itu kan 5 juta, sini 5 juta ya. Jadi Adelaide itu mungkin kalau kita bayangkan perbedaannya antara Jakarta dengan Jogja lah gitu. Ketika saya pindah ke sana ya saya sudah pikir bahwa ya udah kita tinggal di sini,
saya beli rumah di sana, kita tinggal mungkin sampai pensiun gitu. Kebetulan tahun 2013 ada orang yang memberitahu kepada saya bahwa ada radio Australia atau ABC Indonesia memerlukan orang untuk bergabung dengan mereka, kan gitu. Jadi sangat kebetulan sekali bahwa 2013 orang datang bilang, ini ada peluang untuk menjadi editor Asia Tenggara, membawahi Indonesia dan Vietnam. Apakah kamu tertarik? Saya sebenarnya waktu itu tidak tahu bahwa itu akan ada peluang itu. Saya tidak mencari-cari kerjaan sebenarnya, tapi saya pikir kalau memang ada peluangnya, ya coba aja gitu. Saya coba dan akhirnya saya diterima. Jadi itu yang menariknya adalah saya dapat keterangan itu, deadline mengajukan lamaran itu 1 hari sebelum saya mendapatkan informasi itu. Jadi dalam waktu 24 jam saya mesti berpikir ini saya mesti pindah apa tidak gitu. Wow. Saya pikir-pikir, ya sudah, akhirnya saya coba aja. Saya pikir coba, daripada toh nggak ada salahnya saya coba kan. Dan kemudian memang mereka memerlukan, saya akhirnya dapat dan pindah bulan Oktober. Saya pindah, jadi dari Agustus dalam waktu 2 bulan saya kemudian pindah ke Melbourne di bulan Oktober. Menarik sekali, Sas. Sebelum kita lanjutkan ngobrol tentang 2 buku yang ditulis Sastra dan kawan-kawan, saya bacakan dulu beberapa pertanyaan ini yang sudah masuk nih. Beberapa pertanyaan boleh ya? Dari Nana Sikop, dari Nana Sikop. Selamat sore, Pak. Di Indonesia di beberapa liputan wartawan terbantu karena adanya public relation agency. Apakah di London dan Aussie juga begitu? Iya, sama saja saya kira ya. Cuma memang bedanya, saya kira ini dalam pandangan saya, bedanya adalah bahwa public relation agency itu kita gunakan sebagai sumber informasi awal saja gitu. Jadi mereka memberitahu kita mengenai sesuatu dan mereka menawarkan misalnya ini loh ada sumber yang bisa dihubungi, kontaknya ini. Tapi kita tidak pernah kemudian menggunakan berita dari mereka untuk kita tulis begitu saja gitu. Itu tidak menjadi kelaziman bagi wartawan ataupun media di Australia ataupun di Inggris ya. Jadi karena saya kira sama seperti di Indonesia sebenarnya, bahwa wartawan itu kan memiliki katakanlah kebanggaan ya, bahwa menulis berita itu mesti harus beda dengan wartawan lainnya gitu loh. Bukan kita nggak senang ataupun tidak bangga menulis berita yang sama dengan yang lain kan. Karena berita kalau sama itu kan berarti beritanya itu dibuat oleh orang lain atau memang diberikan oleh sumber yang sama kan gitu. Jadi kita tidak menggunakan berita itu sebagai hanya sebagai informasi awal, kemudian kita berbicara dengan mereka langsung yang terlibat, dan kutipan-kutipan mereka itu dah menjadi kekuatan dari berita kita kan gitu. Dan kita akan bangga dengan berita kita yang misalnya sudut pemberitaannya lain, judulnya berbeda, sumbernya lebih dalam ngomongnya. Itu yang menurut saya membedakan. Saya kira di Indonesia juga sama sebenarnya, tapi mungkin sekarang seringkali media dikritik karena pemberitaannya hampir sama kan gitu ya. Itu mungkin salah satu kelemahan atau kritikan yang sangat kuat terasa di Indonesia sekarang, terutama di media online ya. Itu mungkin saya tidak tahu bagaimana apa solusinya, tapi itu yang tampak jelas satu berita seringkali sama gitu. Iya, memang itu yang menjadi keprihatinan kita ya. Wartawan-wartawan sekarang ini, mohon maaf ini otokritik ini, jadi agak kurang fighting spiritnya untuk memperdalam satu berita, untuk mengejar berita itu lebih narasumber lebih dalam lagi, memang agak kurang ya. Apalagi di era media sosial sekarang malah lebih banyak yang menggunakan media sosial sebagai narasumber dari sumber berita. Itu juga kadang-kadang sedih banget kalau itu yang terjadi ya. Saya kira ada kekhawatiran, jadi menurut saya begini, di media online di Indonesia itu ada kekhawatiran bahwa kalau lebih lambat itu seperti dianggap lebih buruk. Padahal menurut saya bukan masalah itu, bukan masalah cepat atau lambatnya membuat berita, tapi menurut saya adalah sudut pandang dan eksklusivitas dari berita yang ditulis oleh wartawannya. Itu sendiri kalau kita mendapatkannya, walaupun lambat, tetap saja akan memberikan nilai yang lain. Dan saya menyebutkan 1-2 penerbitan yang seringkali dipuji ya, seperti misalnya Tirto misalnya yang terbit di Jogja
itu kan mereka tidaklah semata-mata mengikuti pemberitaan umum kan, dan kadang-kadang mencari berita sendiri dan juga membuat berita yang mereka ambil sendiri kan gitu. Jadi walaupun sumbernya sama, kejadiannya sama misalnya, tapi mereka mencari dulu sumber-sumber sedemikian lengkapnya, kemudian baru kemudian dibuat mungkin 1-2 jam terlambat ataupun setengah hari terlambat ataupun sehari terlambat, tapi tidak membuat mereka takut untuk menampilkan beritanya kalau memang berita itu lebih bagus. Ya, betul. Ya, ini pertanyaan berikut dari Alia Fatihah. Pak, bagaimana cara kerja jurnalis di sana? Kalau di Indonesia itu, kalau sudah senior, lebih banyak di dalam kantor, hanya edit berita tanpa bisa explore lagi. Ya, menarik sekali. Terima kasih atas pertanyaannya, karena saya juga bekerja yang sama sebetulnya. Dalam arti begini, saya sudah bekerja lebih dari berapa tahun ya? 30 tahun lebih. 30 tahun lebih. Tetapi saya sampai hari ini tetap membuat berita. Saya di kantor di seksi Indonesia itu paling senior. Walaupun sekarang saya tidak lagi menjadi editor. Jadi saya terakhir editor itu bulan Januari tahun lalu, kemudian digantikan oleh teman yang lebih muda. Tapi waktu itu pun ketika saya jadi editor, saya bergabung tahun 2013 sampai 2019, saya mengedit, tapi dalam waktu bersamaan saya juga tetap membuat berita. Saya mencari berita sendiri yang memang tidak katakanlah banyak dibandingkan yang lain, karena mereka yang lain kan tugasnya hanya mencari berita. Tapi saya tetap berusaha untuk mencari berita, dan saya justru menunjukkan kepada yang muda-muda bahwa berita saya itu lebih baik dan lebih eksklusif. Itu menurut saya memang satu kelemahan lagi yang saya lihat ya, kelemahan dalam tanda kutip bagi media di Indonesia adalah bahwa para wartawan itu kalau sudah di atas 40 tahun, dia seperti ditendang ke atas. Ditendang itu saya menggunakan istilah ditendang ke atas, menjadi editor, menjadi mereka dengan urusan-urusan manajemen, kemudian mereka tidak pernah lagi menulis. Itu sebenarnya sangat disayangkan. Menurut saya itu beda besar antara Indonesia sebagai satu negara dalam soal media dengan negara-negara seperti Australia dan Inggris ya. Kalau kita lihat misalnya contoh di Inggris misalnya, wartawan-wartawan senior, editor itu misalnya, mereka tetap menulis, tetap mencari berita, tetapi sekali-sekali tapi eksklusif. Eksklusif itu dalam arti begini, kalau ada kesempatan berbicara dengan misalnya menteri misalnya, itu yang turun tangan editornya, karena kewibawaan antara menteri dengan editor senior itu penting sekali gitu. Iya. Maaf. Oh ya, silakan minum dulu. Ya, jadi ketika katakanlah seorang menteri duduk dengan wartawan senior berdiskusi mengenai satu berita, itu kewibawaan mereka sama. Sementara kalau kita bayangkan seorang wartawan junior duduk mendengarkan pernyataan dari seorang menteri, dia akan kemudian cenderung, menurut saya, cenderung kalah wibawa dan cenderung mencatat dan tidak berani katakanlah bertanya mengenai pertanyaan-pertanyaan yang sulit. Itu mungkin jadi masalah kan, masalah psikologis menurut saya. Itu satu yang saya bagus dengan pertanyaan tadi, saya merasa bahwa itu jadi salah satu masalah. Saya kemarin juga selama beberapa hari ini berpikir-pikir untuk menulis artikel mengenai itu sebenarnya, mengenai bahwa perlu bukan perlu ya, bahwa ini masalah yang harus diselesaikan ataupun perlu diperhatikan di Indonesia, bahwa kalau sudah senior itu tidak kemudian duduk di belakang meja aja loh, tidak sekedar mengedit, tidak sekedar ikut rapat, sesuatu rapat itu kayaknya harus dikurangi gitu. Jadi memang tetap harus turun ke lapangan, justru menyelesaikan hal-hal sulit yang mungkin tidak bisa diselesaikan oleh para junior ya, seharusnya ya, ini para senior ini ya. Iya, saya kasih satu contoh ya. Saya beberapa bulan lalu membuat satu berita begini. Kita buat berita dengan tema begini. Temanya adalah beberapa warga senior Indonesia di Australia yang sudah puluhan tahun tinggal di sini, tapi tetap memiliki paspor Indonesia, ya kan? Kita bertemu dengan 3 orang, ada 1 orang bapak, namanya Pak Subagio, dia sudah 60 tahun lebih di sini,
masih memegang paspor Indonesia. Saya kemudian menghubungi Pak Subagio untuk mendapatkan cerita dia. Dari Pak Subagio, saya dapat berita bahwa iya, saya masih jadi warga negara Indonesia, tetapi paspor saya sudah habis masa berlakunya tahun 2017 dan saya tidak punya paspor, kata dia gitu. Oh, saya bilang apa yang terjadi, Pak? Oh, tidak tahu, saya nggak tahu apa yang terjadi dengan saya, jadi saya sekarang nggak bisa punya paspor. Padahal saya ingin dapat punya paspor lagi. Dari cerita Pak Subagio itu, kemudian saya menghubungi pihak yang menerbitkan paspornya Pak Subagio, yaitu KJRI di Sydney, ya kan? Dan saya bertanya kepada mereka, ini ada orang kesulitan dengan paspornya, apa yang terjadi gitu? Karena saya menghubungi pihak KJRI dan pihak KJRI sudah tahu keberadaan saya, mereka kemudian dengan cepat membantu dan bertanya kemudian menghubungi Pak Subagio lagi, apa sih masalahnya Pak, dihadapi oleh Pak Subagio? Dalam waktu 4 jam, mereka kemudian menemukan masalah yang dihadapi oleh Pak Bagioni. Masalahnya memang agak rumit ya, agak teknis begitu. Tetapi ini hanya ingin menunjukkan bahwa berita yang saya belum buat berita itu, saya belum menulis, tetapi saya di belakang, setelah mengetahui masalah yang dihadapi Pak Bagio tadi, saya menghubungi pihak KJRI, dan KJRI kemudian menyelesaikan masalahnya. Baru kemudian besok harinya saya buat beritanya lengkap dengan keterangan dari Bagio, bercerita mengenai paspornya dan juga apa yang dilakukan oleh KJRI. Jadi saya tidak kemudian cepat-cepat bikin berita dulu keluar Pak Subagio tadi, tapi memasukkan cerita lengkap mengenai apa yang dialami oleh Pak Bagio tadi dengan penyelesaian yang dilakukan oleh KJRI. Itu menurut saya, ini saya tidak mengatakan bahwa itu kehebatan saya, tapi saya mengatakan bahwa kalau wartawan junior mungkin dia akan mengatakan ya udah berita itu dari Pak Bagio itu ditulis aja, kemudian dia tidak berusaha menghubungi pihak lainnya mungkin ya kan gitu. Jadi itu menurut saya saya sebagai orang yang sudah lama bekerja, kemudian saya merasa bahwa oh ini masalahnya di mana sih sebenarnya kan gitu. Jadi saya mencoba berpikir bahwa masalah Pak Bagio ini di mana, kemudian saya menghubungi pihak itu. Jadi itu menurut saya tugas kita juga adalah hal yang sama. Jadi tidak sekedar menerima informasi dari seseorang dan kemudian menulis berita, tapi kita juga kemudian memperluas masalah yang kita ketahui dan kemudian mencari jawabannya kan gitu. Mencari solusinya, ya betul. Sayang sekali kalau kita, mohon maaf nih kalau terpaksa sedikit membandingkan yang belakangan ini nih ya, terutama di era teknologi informasi yang luar biasa ini, orang berlomba-lomba dulu mengupload sebuah berita tanpa mencari solusinya dulu, selesainya dulu. Jadi kemudian yang terjadi adalah heboh luar biasa beritanya, padahal sebenarnya itu dengan mudah bisa dicari solusinya sebenarnya kalau kita mencari kepada orang-orang yang memang bisa menyelesaikan masalah itu gitu. Jadi ya, ini itu memang kemudian tergantung pada attitude kita mau bikin heboh atau kita mau menyelesaikan masalah sebenarnya. Ya itu, maksud saya tugas wartawan itu sebenarnya kan itu ya, dalam arti ya menyelesaikan masalah, bahwa kita tidak salah memberitakan apa yang terjadi itu, karena itu juga mungkin bisa dijadikan contoh oleh orang lain, tetapi bahwa setiap berita itu tidak hanya mengutip satu orang saja kemudian beritanya dimunculkan begitu saja gitu. Dan memang seperti saya katakan tadi, ada kekhawatiran bahwa kalau saya berita saya nggak cepat-cepat keluar nanti saya terlambat. Ada ketakutan itu pada wartawan-wartawan muda ya. Saya mengerti, tetapi menurut saya itu masalah yang harus diselesaikan juga gitu, bahwa mungkin media di dalamnya harus berpikir lebih komprehensif ya, lebih menyeluruh, bahwa berita itu tidak sekedar bahwa beritanya harus dibuat muncul 1 detik ini, kemudian 1 menit kemudian sudah harus muncul di media, tidak harus selalu begitu. Ya, oke, Sas. Sekarang kita beralih dong ke buku yang sekarang baru saja diterbitkan Sastra. Yang pertama judulnya Bekerja di BBC ya. Sebentar deh, kok lupa judulnya apa? Judulnya London Calling. Pengalaman bekerja di BBC. London Calling itu sebenarnya istilah itu. Jadi istilah itu masa pakai telepon itu, kalau ada sambungan telepon kan kita kemudian
tanyakan, ini yang telepon siapa? Oh, terus kita akan lakukan, ini London yang telepon. Itu istilahnya London call. Jadi sebenarnya itu istilah zaman telepon bukan seperti sekarang yang langsung. Yang dulu kan harus ada operator dulu kan. Jadi dulu kan tidak semua telepon kan telepon itu pakai operator ini. Oh, berhubungan dengan Mr. A. Terus ditanya yang telepon siapa? Itu telepon dari London kalau gitu. Jadi kita London itu asal mulanya adalah ketika pandemi ini bulan Juli, beberapa teman yang dulunya pernah bekerja di BBC ketemu di Zoom, seperti reuni lah gitu. Dan dalam reuni, kemudian kita berpikir bahwa bagaimana kalau kita buat buku ya, paling menulis pengalaman-pengalaman kita dengan dasar pemikiran bahwa kita kan selama ini selalu menulis orang lain ya. Wartawan kan menulis pengalaman orang lain ya, atau cerita orang lain, tapi jarang sekali wartawan menulis mengenai diri mereka sendiri gitu kan gitu. Dan kita pikir bahwa pengalaman kita bekerja di BBC terutama, ataupun pengalaman kita bekerja di luar negeri, itu kan banyak nuansa menariknya yang untuk diceritakan. Dan dari pertemuan itu ada 30 orang lebih yang bertemu, dan kita berpikir, wah kalau sajalah ada 15-20 orang yang mau menceritakan pengalaman mereka, kita bisa menulis sebuah buku gitu. Dan akhirnya memang ada 30 orang lebih yang menulis, dan sangat menarik menurut saya karena rentang waktu dari para penulisnya itu yang lebar sekali. Jadi ada satu yang paling senior itu ada Pak Ibrahim Nurdin namanya, dan Ibu Sri Owen, mereka masih di London sekarang, sudah hampir 90 tahun ya usianya. Kalau Ibu Sri Owen misalnya, Ibu Sri Owen itu mulai bekerja di BBC tahun 1964. Itu ketika saya baru lahir. Kita baru lahir ya. Jadi bayangkan saya baru lahir, Ibu Sri sudah bekerja. Dan sekarang Ibu Sri masih ada, dan dia selesai bekerja tahun 1983. Jadi dari Ibu Sri yang paling senior sampai ada namanya Christine Francisca yang mulai bekerja di tahun 2000-an, di zaman generasi milenial lah, yang sudah menulis mengenai ataupun bikin berita lewat sosial media gitu. Jadi rentangnya luas sekali. Jadi ada rentang 40-50 tahun ya. Jadi kita menduga bahwa pengalamannya sangat-sangat berbeda kan, karena dari tahun 50-an, 60-an sampai tahun 60-an, 70-an, 80-an, 90-an memberikan cerita yang berbeda. Jadi itu bukunya, ya menarik. Saya termasuk salah satu penulisnya juga tentu saja, dan saya juga termasuk salah satu editornya. Jadi saya juga termasuk seperti Bu Sri Owen karena kesibukannya. Ibu Sri Owen ini sebenarnya setelah dia berhenti bekerja sebagai penyiar BBC, dia menulis buku mengenai masakan-masakan Indonesia. Dan dia salah satu penulis buku masakan Indonesia yang sangat terkenal di London, di Inggris. Dia pernah menulis satu buku mengenai beras sebenarnya, rice ya, mengenai itu sangat lengkap, dapat pujian. Di buku itu dianggap salah satu buku yang terbaik di dunia, yang berbicara mengenai sejarah dari padi menjadi beras, dan berisi cerita bagaimana padi atau beras itu menjadi bahan makanan pokok bukan saja bagi orang Indonesia, tetapi juga bagi orang-orang di Asia Tenggara, di Cina, di tempat lain. Jadi buku itu luar biasa, dan Bu Sri Owen menulis beberapa buku lain, dan rata-rata dapat pujian luas di Eropa ya, di Inggris terutama. Jadi akhirnya ada berapa orang yang berkumpul menulis buku ini? Dari 30-an orang itu, apakah semuanya menulis? Jadi semua orang yang masuk dalam grup WA kita tuh 40-an lebih yang menulis, 33 kalau nggak salah. Jadi lumayan dalam arti terutama rentang cerita rentang ketika mereka ada. Jadi salah satu adalah Pak Sori Siregar.
Pak Surya Siregar itu mungkin dia adalah sastrawan Indonesia salah satunya tahun 60-an 70-an yang banyak menulis cerita pendek, menulis buku, dan juga sebenarnya menjadi wartawan di berbagai media. Jadi itu salah satu, termasuk juga saya sebutkan tadi ada Riza Primadi, yang lain ada teman saya, ada beberapa orang yang sekarang masih bekerja juga setelah keluar dari media bekerja di lembaga internasional, seperti ada teman Ayun Sundari, dia bekerja di Asian Development Bank di Manila, dan ada dua teman lagi yang sekarang bekerja di Wina di Austria, itu Arya Gunawan, satu lagi Riza Joyo Sugito. Jadi mereka beberapa orang termasuk saya masih bekerja di lembaga-lembaga internasional gitu. Ya, pertanyaannya ini, di era sekarang di mana orang lebih banyak menggunakan gadget untuk mencari informasi, kenapa kok menerbitkan buku gitu? Apakah ada nggak kekhawatiran ini nanti akan dibaca atau enggak, atau memang ada disiapkan juga e-booknya? Belum ada e-booknya, tapi akan disiapkan e-booknya. Tetapi kita masih menduga bahwa peminatnya akan cukup. Kita baru mencetak yang pertama ya, 1000 eksemplar. Sejauh ini cukup, peminatnya cukup banyak. Kita juga merasa bahwa buku untuk sementara ya, mungkin juga karena kita memang seperti kita adalah generasi, saya adalah generasi pembaca buku gitu. Memang mungkin masih dianggap kuno ya kan. Iya, sama. Tapi saya masih tidak bisa membaca. Walaupun saya punya gadget, tapi saya tetap saja harus membaca buku setiap hari gitu. Jadi menurut saya itu selalu ada buku. Memang kita mengerti bahwa ada perubahan pola ya, tapi kita berpikir bahwa cobalah kita lihat, kita terbitkan dulu buku itu 1000 yang pertama, nanti kita lihat bagaimana reaksinya. Sejauh ini bagus. Nanti kalau memang kemudian mungkin tahun depan 2021 kalau semuanya sudah habis, mungkin di bagian kedua kita akan dalam bentuk e-book supaya menjangkauannya lebih luas. Masalah dengan e-book menurut saya memang kita tidak bisa memastikan penjualannya itu masuk ke kita gitu. Terus terang itu kekhawatirannya bahwa ya itu masalah. Kita tidak tahu bagaimana teknologi bisa membantu kita apa enggak gitu sementara. Ya, ini ada pertanyaan ini dari Mrs. Wibowo 2012 mengenai bukunya. Berapa lama proses penulisan buku London Calling ini? Kesulitannya di mana menyatukan tulisan dari begitu banyak orang? Ini proses yang memecahkan rekor sebenarnya. Kita mulai itu bulan Juli pertengahan, bukunya sudah terbit bulan Oktober. Jadi Juli, Agustus, 4 bulan. 4 bulan sudah selesai ya. 400 halaman. Memang karena waktu itu kita berpikir kita mengejar karena 31 Oktober itu setiap tahun adalah tahun BBC siaran Indonesia. Jadi kita pikir bahwa kalau kita bisa mengejar bulan Oktober itu tentu saja lebih bagus. Kesulitannya tidak banyak ya, lebih karena bahwa sebagian besar di antara kita kan wartawan, jadi sudah terbiasa menulis sebenarnya. Jadi dalam soal menuliskannya tidak masalah gitu. Dan ceritanya juga sudah ada sebenarnya kan di dalam kepala kita masing-masing sudah ada cerita itu tinggal dituangkan saja. Jadi dibandingkan dengan proyek saya satu lagi, buku BBC ini sebenarnya jauh lebih gampang. Memang yang lebih sulit adalah memang kemudian menentukan apa ya judulnya. Salah satu yang menjadi masalah kita kayak menyebut BBC itu ada disebut sebagai apa? Ada yang menyebutkan sebagai radio BBC London, ada yang mengatakan radio BBC siaran Indonesia, ada yang mengatakan radio BBC. Memang berbeda-beda memang. Dan kemudian agak beda juga kan karena ketika tahun 2000-an BBC pindah berkantor di Jakarta dan sekarang radionya kan sudah ataupun berkurang atau sangat berkurang menjadi BBC News gitu. Jadi istilahnya berubah-ubah karena kebanyakan online. Jadi dengan istilah itu aja kita kemudian agak kebingungan dengan mana istilah yang paling tepat untuk menyebut
eh, identitas kita gitu, karena identitas itu berubah-ubah gitu, dari tahun ke tahun. Iya. Tapi dari segi teknis eh, tidak banyak masalah menurut saya. Tentu saja kemudian menjelaskan istilah-istilah itu yang mungkin jadi salah satu masalah besar ya. Tapi dari segi isi tidak terlalu, makanya bisa cepat ya, karena kita sama-sama bisa menulis, jadi itu yang membuat dia jadi lebih cepat. Ya. Tadi isinya menarik sekali. Saya juga jadi kepingin kepingin punya gitu, Sas. Di mana kalau pengen punya itu? Di mana belinya ini buku-buku ini? Buku ini? Ada di Tokopedia. Oh, Ya, kalau dijual secara online ya? Ya, jadi harganya, kalau saya boleh promosi, harganya 120.000. Oh, murah. Kirim, ongkos kirim dari Jakarta. Bisa di search di Tokopedia. Sorry. Ya, Tokopedia atau ya Tokopedia. Jadi ya saya data pakai 120.000 itu mahal apa murah, tapi ya kayaknya terjangkau lah menurut saya untuk murah. Terjangkau lah ya. Saya nggak bayangin tuh pengalaman luar biasa gitu dari tahun 64 Ibu Sri Awan gitu. Pengen tahu itu seperti apa ya dunia jurnalistik di masa itu gitu ya. Kalau kita kan baru mulai di tahun 80-an ya, ketika katakanlah teknologi informasi sudah jauh lebih baik, ada komputer, ada sambungan-sambungan yang memang sudah jauh lebih mudah. Tapi membayangkan tahun 64 bagaimana ya menjadi seorang jurnalis pada tahun itu, akan luar biasa pasti ceritanya. Iya. Iya. Oke, Sas, yang kedua nih, buku kedua adalah Jejak 83. Ini lain lagi nih, bukan cerita mengenai perjalanan karir di dunia jurnalistik, tetapi lebih ke pengalaman para psikolog ya, karena kan teman-teman seangkatan. Nah, ini buku apa lagi nih, Sas? Ya, jadi terinspirasi oleh buku London Calling itu, dalam waktu bersamaan saya juga kemudian berpikir bahwa saya lulusan Fakultas Psikologi UGM Yogyakarta, walaupun saya tidak pernah menjadi ataupun bekerja sebagai psikolog ataupun di bidang psikologi. Ya, sama nih, kita sama-sama sarjana murtad nih. Aku apoteker tapi nggak pernah bekerja sebagai apoteker. Ya. Sastra psikolog tapi nggak pernah bekerja sebagai psikolog. Jadi karena ketika saya belum selesai sekolah, saya sudah dapat pekerjaan jadi wartawan itu waktu saya bergabung. Berdasarkan pengalaman dari London Calling itu, dan saya memiliki grup WA juga dengan teman-teman psikologi, dan saya berpikir hal yang sama, bahwa pengalaman-pengalaman teman-teman bisa juga dijadikan buku, dan saya mengusulkan kepada mereka, mari kita buat buku di masa pandemi ini juga, kan gitu. Di grup kita itu ada 80 orang, dan saya juga berpikir kalau saja ada 20 orang yang mau menulis buku itu, sudah cukup sebenarnya untuk menjadikan satu buku. Tetapi sambutannya luar biasa sebenarnya. Ada 50 orang yang menulis. Wow. Dan saya, karena saya satu-satunya wartawan, saya dari awalnya sudah menyatakan diri untuk menjadi editor mereka. Jadi saya kemudian membaca seluruh berita itu, dibandingkan dengan London Calling, teman-teman BBC kan bisa menulis semua ya. Kalau psikolog ini kan mereka punya pengalaman cerita yang menarik, tapi mereka tidak terbiasa menulis masalah yang utama. Tapi saya sebenarnya kaget. Mungkin sebagian tulisan yang masuk itu semuanya bagus dan sudah bisa ditulis. Jadi mereka sudah bisa menulis. Ini juga mungkin menjadi saran bagi Trisna kalau ini bisa jadi ide untuk mungkin teman-teman yang saya langsung punya ide juga nih, kayaknya seru juga nih kalau saya minta teman-teman apoteker saya untuk menulis pengalaman mereka, karena pasti luar biasa. Mereka bekerja di berbagai institusi kan, bukan hanya di apotek tapi juga di rumah sakit, di industri, di distribusi, pasti akan punya pengalaman yang berbeda masing-masing. Tinggal bagaimana menyemangati mereka untuk menulis saja, ini yang mungkin agak sulit karena sedikit berbeda dengan apoteker dengan psikolog. Kalau psikolog mungkin sudah lebih terbiasa berhadapan dengan orang gitu ya. Kalau di industri, di apoteker kan
tidak banyak gitu. Mereka kebanyakan berada di belakang layar itu yang mungkin agak lebih sulit. Iya, tapi tapi ide dasarnya itulah bahwa saya Iya, melihat bahwa betul. pengalamannya banyak dan ya begitu banyak ya pengalaman dari seperti kamu katakan tadi, pengalaman sebagai psikolog, ada yang bekerja di rumah sakit jiwa, ada yang bekerja di dosen, ada yang kemudian bekerja di dunia industri, begitu kerja di bagian personalia, ada yang bahkan ada yang bekerja di MLM, multi level marketing. Iya. Itu menarik sekali, dia ceritanya menarik sekali bagi saya, dan juga ada yang cerita mengenai bagaimana psikologi itu berguna bagi keluarganya karena suaminya mengalami masalah psikologis ketika masih masa kecil. Ada juga yang bercerita mengenai bagaimana menggunakan psikologi itu untuk dirinya sendiri, ada juga yang menggunakan psikologi untuk membantu anak-anaknya gitu. Jadi ada begitu banyak aspek cerita dalam kehidupan mereka yang kemudian kita jadikan itu juga rekor, menurut saya rekor, karena dari bulan Juli itu kita terbitkan bulan November sudah jadi. Juga kita mengejar ulang tahun psikologi UGM yang ke-56 bulan Januari sebenarnya, tapi pada bulan Desember itu sudah ada beberapa seminar gitu. Jadi kita ditawarin 1 hari untuk memperkenalkan. Kita kemudian menggunakan kesempatan itu untuk mempromosikan 50 penulis, bukunya itu tebalnya 536 halaman. Bayangkan. Wow, luar biasa. Ada 56 tulisan yang kita muat, dan memang awalnya ide dari saya, tapi kemudian buku itu tidak bisa diterbitkan tanpa adanya kerjasama dengan tim. Dan ada beberapa orang yang kemudian masuk ke dalam tim dan menjadi bagian yang penting dalam penyelesaian buku. Ada satu teman namanya Taufik Budiono, dia dulu pernah kerja di majalah Kartini. Dia banyak tahu soal memperhalus tulisan, bagaimana kemudian soal foto-foto. Karena dalam buku itu juga kita kemudian mengumpulkan banyak foto ketika zaman ya. Jadi ada dokumen-dokumen mengenai kartu mahasiswa, ada dokumen mengenai jasa, ada kemudian foto wisuda, ada foto lagi jalan-jalan ketika mahasiswa. Itu ada di situ kita buat dalam bentuk hitam putih, dan kemudian ada juga foto-foto berwarna ketika beberapa tahun belakangan ini kita bertemu kembali, banyak teman di Indonesia ketemu kembali, karena ada grup WA dan segala macam itu, banyak kan reuni dan kemudian bertemu tiap tahun, jalan ke Jogja, ke Solo, ke Bali, kemana, itu juga ada fotonya. Jadi buku ini bercerita lengkap dari pertemuan pertama kita tahun 83 sampai sekarang. Itu menurut saya unik ya, unik. Saya bangga karena unik. Karena pertama kalinya buku seperti itu ditulis oleh sekelompok orang dari satu angkatan di sebuah universitas. Jadi bukan soal psikologi saja, menurut saya dua cerita mungkin yang lain juga belum pernah ada ya. Jadi kita menurut saya membuat sejarah lah dalam soal itu. Ya. Ini kebetulan ada beberapa teman kuliah saya ini di sini, Sas. Ada Bu Ani Guntarti, ini katanya butuh perjuangan untuk menulis itu. Beliau sekarang guru besar Fakultas Farmasi di Universitas Ahmad Dahlan. Tadi ada lagi, saya lihat tadi ada beberapa, Monaci Averino, ini juga teman saya seangkatan. Mudah-mudahan nonton ini terinspirasi untuk mau bersama-sama membuat satu buku ya, mudah-mudahan nanti. Luar biasa ini. Ya, kalau saya bisa bilang bahwa jadi pada awal beberapa teman tuh bilang, saya nggak bisa nulis dah, saya nggak punya cerita, saya kurang begitu. Tapi yang aneh ya, sekarang setelah buku itu jadi, sekarang kita berpikir mengenai menulis buku kedua itu. Saking semangatnya, semangatnya teman-teman, mari kita buat buku kedua gitu. Setelah mereka menulis, jadi setiap orang tidak menulis panjang-panjang, jadi saya membatasi bahwa satu orang menulis kira-kira 1.500 sampai 2.500 kata, jadi 5 sampai 10 halaman ya.
Jadi sebenarnya Tidak terlalu banyak panjang. ya. Tetapi memang saya serahkan penuhnya kepada mereka untuk menulis apa saja lah. Apa saja yang kamu tulis, yang kamu anggap penting untuk diceritakan. Jadi supaya tidak sama juga kan. Menurut saya variasi juga penting dalam sebuah buku. Dan Betul. karena saya yang editor utamanya, saya tahu persis bahwa buku cerita satu orang itu akan mudah-mudahan berbeda dari yang lain. Itu yang membuat kemudian terjadi. Dan saya salutnya dari 50 tulisan itu tidak ada satu tema pun yang sama. Luar biasa menurut saya. Tidak ada satu tema pun yang sama. Dan tidak ada satu judul pun yang sama. Saya tidak mengubah judulnya. Saya hanya kadang-kadang memberikan kalau misalnya judulnya terlalu katakanlah kurang menarik, saya hanya memberikan saran buat judulnya diganti begini. Tapi pada awalnya itu tidak ada judul yang sama gitu. Jadi mereka memilih cerita sendiri yang mereka pantas sampaikan. Salah satu yang paling menarik, contohnya begini. Satu teman itu dia lulusan doktor dari Amerika, ya. Tetapi waktu dia tamat pertama kali di psikologi UGM itu, dia tuh mungkin seperti banyak lulusan lain itu kadang-kadang kurang percaya diri ya. Dan dia tuh melamar kerjaan itu sebagai sekretaris. Dia melamar kerjaan itu sebagai sekretaris, bukan sebagai sarjana psikologi. Bayangkan. Menunjukkan betapa jadi waktu dia tamat sekolah psikologi UGM itu dia kursus sekretaris lagi sebentar, kemudian melamar jadi sekretaris. Waduh. Padahal waktu dia melamar itu kemudian ditanya, kok kamu melamar sebagai sekretaris? Dia bilang karena tidak percaya diri dia, saya mau jadi sekretaris saja gitu. Karena tidak merasa ketika lulus itu mungkin ilmunya belum dapat ya atau gimana ya. Oleh penerimanya itu dia kemudian diangkat sebagai tenaga peneliti, asisten peneliti gitu. Dan kemudian dalam perjalanannya dia dapat kesempatan kuliah di Amerika dan menjadi doktor dari Amerika. Bayangkan seseorang yang merasa percaya diri pada awalnya, tapi sebenarnya memiliki potensi yang besar kan, dan dia akhirnya jadi sekarang dia mengajar di Universitas Atmajaya di Jakarta. Itu cerita yang menurut saya itu tidak muncul kalau tidak diceritakan. Saya hanya mengatakan bahwa ada banyak cerita-cerita yang kita punyai itu menurut saya sayang kalau tidak disampaikan dalam bentuk paling tidak tertulis lah, tertulis entah di sosial media. Apalagi sekarang kan ada kesempatan menurut saya menulis dalam buku ya, itu betul-betul kita manfaatkan begitu untuk menulis. Ya, luar biasa. Nggak terasa sudah 1 jam, Sas, kita ngobrol. Tinggal beberapa menit lagi. Oke, ini yang terakhir nih. Boleh dong sedikit semacam advice atau tips atau apalah gitu yang disampaikan ini seorang wartawan senior kepada mungkin adik-adik kita, wartawan-wartawan junior yang mungkin baru saja memasuki dunia jurnalistik ini, seperti apa? Silahkan, Sas. Iya, kalau saya bilang kekuatan utama kalau Anda mau jadi wartawan itu adalah ide ya. Jadi harus berpikir terus-menerus mengenai ide apa yang harus mau dibuat dan caranya bagaimana. Kekuatan Anda di situ. Kalau Anda punya ide, pasti Anda akan berhasil. Dan ide itu memang bisa didapat dengan apa? Membaca, bertemu dengan orang lain, berbicara dengan orang lain, ingin tahu mengenai segala sesuatu. Dan saya orangnya generalis itu saya ingin tahu apapun sebenarnya. Jadi saya dulu terlibat dalam kegiatan olahraga, saya tahu politik, saya suka musik, saya suka yang lain. Jadi itu membuat keingintahuan saya besar. Dan menurut saya kalau ada itu, once kita punya satu ide, kita akan membedakan diri kita dengan orang lain. Itu yang perlu diasah terus-menerus. Itu tidak mungkin akan katakanlah hilang dari diri kita kalau kita asah terus-menerus. Dan saya merasa bersyukur sampai sekarang bahwa ketika saya bekerja setiap hari saya juga berpikir mengenai itu. Apalagi nih ide yang kira-kira orang lain tidak punya. Dan kalau pas itu ide Anda muncul, saya kemudian akan mencari bahannya, menuliskannya, dan kemudian senang kalau kemudian bahwa
ini bagus ya, bagus, kita bisa melihat sendiri kan, kita tidak usah mengatakan bangga atau gimana, tapi kita tahulah persis bagaimana tulisan kita itu akan berbeda kita dengan orang lain. Iya. Betul. Oke, baiklah Sastra Wijaya, terima kasih sekali, obrolan yang luar biasa, sangat inspiratif. Terus terang saya juga langsung punya ide nih untuk mengajak teman-teman apoteker saya untuk menulis sebuah buku nanti. Ini tadi juga Alia Fathia, yuk kita jurnalis perempuan bikin buku yuk, oke. Nanti mudah-mudahan ada ide-ide baru lagi yang bisa kita kembangkan. Sastra, terima kasih sekali, selamat menyambut tahun baru 2021. Mudah-mudahan 2021 lebih baik dari 2020 yang penuh dengan drama luar biasa mengenai pandemi. Sayang sekali sebenarnya saya masih kepingin ngobrol mengenai kondisi COVID-19 di Australia, tapi waktunya sudah tidak memungkinkan lagi. Mungkin lain waktu kita akan ngobrol lagi soal itu ya, Stas ya. Ya, ya, selamat tahun baru. Terima ini kasih. Indonesia, ya, Australia sudah jam 10, 2 jam lagi kami sudah melewati tahun 2020. Jadi Indonesia mungkin masih sebentar lagi. Masih mari agak kita lama. Bersama-sama, mudah-mudahan tahun depan lebih baik. Amin. Ya, terima kasih, Sa. Selamat sore, selamat malam waktu Australia. Sampai ketemu lagi. Ya, sampai jumpa. Baiklah, sahabat. Baikkan, begitu tadi obrolan saya luar biasa menarik dengan Sastra Wijaya, seorang jurnalis senior. Kebetulan kami dulu sama-sama belajar di Lembaga Pendidikan, Penelitian, dan Penerbitan Yogyakarta, LP3Y, pimpinan Bapak Ashadi Siregar, kemudian juga guru-guru kami antara lain juga adalah Amir Effendi Siregar, Hotman Siregar, dan juga Rondang Pasaribu. Beliau adalah orang-orang yang luar biasa mendidik kami pada saat itu selama 3 bulan di Godok. Dan kemudian kami pun sampai sekarang sudah 30 sekian tahun bekerja sebagai jurnalis di berbagai media yang berbeda. Baik, terima kasih sahabat-sahabat semuanya atas perhatiannya sore hari ini mengikuti obrolan kami. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kita akan hadir lagi nanti Kamis depan di tahun 2021. Mudah-mudahan dengan format yang lebih bagus lagi, lebih menarik, dengan narasumber yang lebih luar biasa lagi. Pantengin terus ya Asah Kebaikan, semoga kita selalu bisa memberikan manfaat, memberikan kebaikan kepada sesama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Asah Kebaikan.